apa sih lu bercanda ya? Kagak, gue nggak mungkin bercanda kayak beginian. Lu pikir gue juga mau apa bercanda kalau beneran datang apa segala macam. Terus akhirnya dia keluar lagi. Ternyata Roy tuh sempat ditanya sama salah satu kru di sana kayak, lu denger juga ya gitu. Roy? Oke, singkatnya kayak ini intinya pertama film horor yang ada unsur found footage-nya. Jadi kita ada tim vlogger, ada Tamara, ada Caca, ada Kevin, ada satu teman kita lagi yang sudah Yunus. Nah, kita tim vlog yang mencari mitos tentang pasar setan. Kita nggak percaya kalau pasar setan tuh ada. Gitu. Mungkin kumpulan cerita. Iya, kumpulan beberapa cerita. Mungkin gitu. karena sutradaranya kan juga anak gunung banget Pak Wisnu ini Wisnu. gitu, dan dia lebih tahu soal cerita-cerita mistis di gunung. Iya. Pokoknya intinya Tamara ini dihujat lah sama netizen karena sempat menampilkan penampakan palsu. Makanya dia ingin membuktikan kalau sebenarnya dia tuh punya mitos yang sangat yang pernah dia tahu nih sebelumnya, dan dia pengen memecahkan mitos itu. Karena sebenarnya setan itu ada, pokoknya si pasar setan itu ada gitu kalau menurut Tamara. Nah, tapi karena mereka nggak percaya, sudahlah kita membuktikannya langsung ke sana. Nah, di situ dia Ceritanya dimulai. Karakternya ini juga sebenarnya lumayan relate karena menurut gua tim vlog ini tuh kita pernah ada kejadian kan yang orang bikin vlog demi viewers gitu, dia melakukan segala macam cara. Nah, karakter Kevin tuh lebih ke sana, ambisius, dia pengen membuktikan kalau dia bisa berhasil di perkontenan. Nah, dia memanfaatkan tim vlognya ini, Tamara, Caca, dan Yunus. Bukan nggak mau lagi, tapi kalau misalnya, maksudnya ternyata main film horor tuh komitmennya sangat besar. Kayak secara fisik, secara mental, itu tuh apalagi fisik ya, butuh apa ya namanya, persiapan yang lebih besar, butuh ketahanan, perseverance yang lebih besar gitu sih. Jadi kalau mau ngambil lagi tuh benar-benar harus mikirin matang-matang ceritanya gimana, karena kan juga sekarang horor banyak banget. Mungkin biasanya nggak di kaki gunung lagi gitu. ya, di kepala lah. Tapi pasar setan ada pengalaman yang sangat menyenangkan, karena kan ketemu mereka juga jadinya. Makasih ya. Yaitu berbeda dengan persiapan project-project sebelumnya gitu. Aku biasanya kan ya drama, dan ini pertama kali horor. Ternyata memang tidak segampang itu proses syutingnya, treatmentnya juga beda. Kita punya persiapan produksi tuh lumayan agak lama dibanding syutingnya malah, karena memang udah dari awal tuh dikasih tahu kita harus punya persiapan fisik yang kuat, mental juga, karena kita ya beneran di gunung kan, di hutan syutingnya, bukan kayak nyolong-nyolong set gitu. Tapi ini bener-bener real set gitu. Jadi pasti itu sih yang harus disiapin, karena kan aku bukan anak gunung, anak kota, nggak ada canda. Maksudnya bukan anak gunung gitu. Jadi pantai. Terus tiba-tiba syuting di gunung, dan kebanyakan kan syutingnya outdoor, terus abis itu malam hari, pasti akan lebih ada kesulitan lah dari medannya, terus dari pencahayaannya yang kurang gitu. Jadi wah itu sih sulit banget, apalagi set kita ke base camp atau ke toilet tuh lumayan jauh, jadi kita harus naik turun gunung lah, intinya kayak agak mendaki juga gitu. Itu yang struggle-nya sih, tapi ya so far kita happy aja selama syuting, nggak ada masalah apapun. Dan kebetulan karena dari awal kita udah dikasih tahu untuk jaga fisik, kita tuh nggak ada yang sakit selama syuting, padahal syutingnya tuh capek banget. Terus kita waktunya juga kebalik, karena namanya juga Apalagi film horor. nggak biasa, dia morning person banget. Aku morning person banget, jadi sebisa mungkin aku bangun pagi, tidur tuh jam 10 aja udah tidur. Nah ini kayak kebalikannya, jam 7 malam syuting ya, sampai matahari terbit gitu, jadi kebalik gitu, karena film horor pasti kan kita ngejar malam kan, gitu sih ya. Tapi oke aja sih, maksudnya nggak ada sakit, nggak ada apa, bener-bener Ketawa aman. terus sih. Mungkin kalau teknis tuh
Horornya lebih ke continuity nafas kali ya? nafas, iya continuity nafas. Karena menurut aku syuting horor tuh Kan banyak tegang nih. Ketika lagi cut kan kita udah mulai dingin nih. Jadi ketika action lagi kita harus, wah kita udah harus di state ketegangan itu sih yang harus kita jaga. Iya sih. Jadi ceritanya, Iya. Lu cerita. jadi gue ceritain dah. Biasanya dulu kan cerita. Tengah malam lah subuh-subuh. Jadi kita tuh udah jam 2 atau jam 3 pagi lah. Kita tuh take-nya bertiga. Nah kebetulan kita tuh lagi nunggu kamera kalau nggak Iya. salah. Jadi yang nunggu di dalam tenda itu cuma aku sama Cindy. Di luar tenda ada dia kan, karena dia emang lebih suka di luar, anaknya alam banget. Terus abis itu memang itu keadaannya lagi sepi banget. Maksudnya kayak nggak terlalu berisik lah. Karena jam 2-3 orang-orang udah mulai ngantuk. Udah mulai ngantuk, terus udah mulai fokus nih. Nanti gimana. Nah terus habis itu ya berisik coba di dalam tenda sih. Yang berisik kan di berdua doang. Makanya gue bilang, Iya makanya itu keluar. Itu keluar. itu keluar. Terus abis itu ternyata si Roy nggak lama Roy masuk ke dalam nih ke tenda, terus nanya, lu dengar ada suara cewek ketawa nggak? Suara, maksudnya kayak gue pikir Gue lu tuh bercanda. skeptis sama setan tuh jujur gue nggak percaya, bukan nggak percaya, tapi lebih tepatnya nggak pernah membuktikan. dan gue Iya. kalau gitu kalau misalkan ada kejadian itu gue bilang logika aja gue gitu. Logika aja. Logika ya. Aja aja Vin. Nah pokoknya intinya kita kayak apaan sih bercanda banget nih orang lagi udah jam 3 pagi Nggak lu lucu ngomong lah, nggak lucu gitu. lah, ya. Apa sih lu bercanda ya? Kagak, gue nggak mungkin bercanda kayak beginian. Lu pikir gue juga mau apa bercanda kalau beneran datang apa segala macam. Terus akhirnya dia keluar lagi. Ternyata Roy tuh sempat ditanya sama salah satu kru di sana kayak lu denger juga ya gitu. Gitu. Iya gue juga dengar. Terus gue tanya-tanya yang lain gak ada yang denger, jadi cuma gue sama lu doang gitu. Iya. Dan ternyata di sumber suaranya itu tuh ada yang di hutan sana belakang dan itu gelap banget dan gak mungkin ada orang di sana dan gak mungkin dia ketawa sendirian di situ kan. Iya. Jadi kayak oke deh gitu. Iya. Dan Oke, cukup tahu. Iya Dan akhirnya saya gabung. Kadang-kadang kan ada yang ngomong, misalkan mereka lagi ngomong gitu, itu nggak ada suaranya. Tapi pas lagi tenang, justru kayak ada suaranya. Kayak ada ketawanya, kayak ngeledek, kayak gua ada nih, gitu loh. Gitu, habis itu ntar hilang. Sekali, 2 kali. Kayaknya kata orang nih makin jauh, makin dekat, makin jauh. Gue liat dia makin jauh nih. Wah dia jauh. Mungkin kesulitannya lebih waktu misalkan adegannya memang emosinya tinggi gitu, intens. Kan kadang-kadang kita lupa kalau kita megang kan, gitu. Jadi gimana caranya kita tetap sadar kamera, tapi tetap kelihatan natural, tapi tetap dapat emosinya. Dan nggak bocor gambarnya. Dan nggak bocor kan karena ada beberapa di setnya yang ini jangan kasih lihat dulu ya, karena ini nggak dimasuk di dalam scene ini. Gitu. Wah, bukan bonding lagi. Bersahabat Dari lagi. kritik sampai bonding, Mas. Oh, Ini semua kita ketemu di sini semua. semuanya Semuanya. satu tim itu tuh satu tim nggak tuh maksud gue pemainnya semua tuh baru pertama kali gitu. Nggak ngerti juga sih. jujur kaget sih gua jujur kaget bisa dekat sama mereka. Nggak, maksudnya gua karena biasanya gua habis syuting ya udah selesai. Cuman entah kenapa teman-teman di sini tuh ini sangat ngebantu gue waktu syuting di sana sih, karena syuting kita kan capek banget ya, beneran di kaki gunung kaki gunung Pangrango gitu, dan set untuk kayak ke toilet dan lain-lain tuh capek, banyak scene yang harus kita lari gitu. Tapi kerja sama mereka ini bikin gue gak kerasa capek. Padahal ini film horor. Ayo, pilih saya. Iya kan cuma pilih saya. Emang kenapa pilih saya nggak boleh? Buat ini buat PH. Oh iya. Buat PH. Pilih saya Indian Picture buat film selanjutnya. Asik. Oke. Kami juga. Saya juga gitu. Iya. Iya sih. Bener maksudnya. Mengambil energi teman-teman juga lah. Iya, karena kalau misalkan Cindy tidur terus kan ya, jadi Ya aku. Jujur kalau dia tidur di lokasi sih gue gangguin. dia gangguin dia. Karena gue nggak mau tidur mulu, kerjaannya lu syuting apa? Ya syuting tuh Tapi kerja kan- bukan tidur. Tapi kan kalau di take gue on langsung Jo. Dia aja apa onnya. On. Iya. Best momennya di saat Kita bersama Di waktu kita. udah jangan.
Pas ini sih scene pertama ya. Scene pertama yang di mobil. Buat lu aja kali. Ya bener juga sih, dia belum tentu Iya itu. sih. Boleh. Kenapa gua maksa? Iya, harus segini itu. Boleh diceritain? Apa ya kalau aku ya mungkin scene Cakep beneran soalnya Iya. gitu. traveling sih waktu scene bertiga malam-malam itu best moment. Ada kok di trailernya, tetap trailernya ada. Itu jadi kita bertiga ketakutan dalam mobil. Itu bener-bener ketakutannya tuh kayaknya itu nggak acting karena itu real banget takut. Gue takut jatuh karena itu mobil kalau ke kanan dikit itu udah jatuh ke jurang guys. Iya. Jadi kayak bener-bener gue bener takut, terus dia tuh kayak terus gue bilang, Roy lo bisa nggak? Aduh gimana ya, udah nggak apa, lanjut aja. Roy beneran bisa nggak Roy? Lo kalau nggak bisa lo ngomong deh Roy. Terus abis itu karena gue beneran takut, udah, aduh tapi gue ngeri lagi tuh, aduh muncul, gue sampai ngekat sendiri, kat om, Roynya nggak bisa om, tolong dulu om, gue kayak gitu. Ada dia bilang bisa tapi, aduh gimana ya, ini, aduh, ya lo gitu-gitu. Sabar. Oh iya sabar. Kok marah? Syutingnya udah berakhir. Kalian semua udah selamat di Jakarta. Jadi maksudnya si mobil itu tuh jalanannya buat naik. Yang inget gak yang Oh licin? iya licin. Jadi tuh jurang, Jo. Orang iya, tembok tapi kok. di kanan. Di kanannya emang itu cuma tuh agak space-nya jurang cuma segitu. dikit. Udah itu loh. Terus abis itu medannya kan licin banget karena habis hujan. Jadi gak naik-naik. Nah gak naik-naik tiba-tiba miring gitu. Karena kalau nggak naik-naik itu kita harus desain. Kalau nggak naik harus cut. Nah tapi kalau cut muternya tuh jauh banget. Jadi mau nggak mau itu harus kita paksa. Nah tapi kalau udah dipaksa nggak bisa naik ya udah jadinya kayak Odi. Cut om cut. Jadi gue yang nge-cut sendiri, gue takut banget. Iya. Tayang belum, masa udah hari pertama, masa Iya. udah ini kelar hidupnya. Makanya. Hai guys. Jangan lupa nonton Pasar Setan Tanggal 29 Februari 2024 di bioskop kesayangan kalian.